Bos misal mati teralun nih mat, kebakaran nih mat, kebakaran no, teralun kebakaran lah. Kobaran api besar melebar di Jalan Pemuda Raya, Rawamangun, Jakarta Timur akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun. Percikan api yang jatuh lalu membakar 3 drum besar BBM jenis solar hingga menutup jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus untuk bahan bakar minyak. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada tumpukan solar itu. Bang, tadi jalan sempat dilokalisasi sementara atau gimana, Bang? Sementara karena itu masuknya juga aksesnya melawan arus sedikit ya kan, karena proyeknya sedang dibangun gitu kan, masa sedikit terhambat. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Antania. Dan saya, Bayu Pradana. Dan inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan pabrik pembuatan styrofoam di kawasan industri modern 2 Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Barusan Pak, baru. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat menyelimuti pabrik pembuatan styrofoam PT Suger yang terbakar di kawasan Jalan Pulau Tanah Masa 2 Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pekerja yang didominasi ibu rumah tangga berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri lantaran terdengar suara ledakan dari dalam pabrik. Api diduga berasal dari mesin pembakaran pengolahan styrofoam yang terbakar dan menyambar ke bawah, ke bahan baku hingga membakar seluruh bangunan pabrik. Total sebanyak 5 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dan polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kami kan tadi istirahat, nggak masuk, tiba-tiba api itu nyamber. Nah, nyamber, tiba jadi bakar lah semua. Asal api dari mana? Nggak tahu. Cuman tadi yang ngerjai katanya salah satu orang karyawan lah mau nuang bahan penghancuran barang, bahan pula dia mau nuang tiba-tiba nyamber dari mana apinya. Alhamdulillah tadi proses pemadaman kami cepat, jadi belum sempat sampai habis gudang-gudang ini untuk membackupnya, sehingga apa yang kami kerjakan tadi alhamdulillah pihak-pihak perusahaan pun bilang terima kasih sudah cepat datang. Salah tangkap pemirsa, seorang pencari bekicot viral karena dianiaya polisi dan dikira pencuri. Korban trauma atas peristiwa ini dan oknum polisi saat ini tengah diperiksa lebih lanjut. Arogansi seorang oknum polisi terekam kamera ponsel warga saat menangkap dan menganiaya yang diduga pencuri. Dengan penuh emosi, oknum menganiaya warga dan menuduh korban sebagai pelaku pencurian. Ketika dibawa ke kantor polisi, bukti yang sebelumnya diakui dimiliki petugas ternyata tak cukup kuat. Akhirnya korban pun dibebaskan. Diketahui profesi korban adalah pencari bekicot di desanya, yaitu di kawasan Grobogan, Jawa Tengah. Atas kejadian ini, korban pun mengalami trauma. Waktu perjalanan itu Dipukul siapa ini? Warga atau gimana? Siapa yang mengapit waktu pertama penggerbekan nyampe ke rumah tempat tersebut.
waktu naik motor. Berapa kali dipukul ini? Enggak Pak, maksudnya enggak keinget berapa kalinya. Lebih dari 1 kali yang jelas. Lebih. Ramainya perbincangan warganet atas video penangkapan korban, oknum polisi pun kini tengah diperiksa. Saat ini dari Pamil Polres Grobogan akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemeriksaan terkait video viral tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya untuk korban sendiri gimana langkahnya? Ya nanti kita akan lakukan pendalaman lagi. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan membantu memulihkan nama baiknya. Pasalnya, korban tidak mau bekerja karena takut dihakimi massa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Baju Urip, Kabupaten Gresik digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas kerangka dan misteri kematian korban. Tim Bitdokes Polda Jatim telah mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil Honda Civic yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Petugas membawa 3 unit koper berisi peralatan otopsi dan uji DNA. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung tercium. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang ditemukan di kursi depan bagian kiri. Potongan tulang serta selembar sarung yang ada di dalam mobil kemudian dikumpulkan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ujung Pangkah, Ibtu Suwito Saputro, menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudistiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Menurut Suwito, mobil tersebut sudah 5 tahun terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, tidak pernah dipakai. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir di sini dan tidak pernah pindah tempat. Penemuannya ada anak buah saya, namanya Gita PHL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Pak Yudi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Setelah kendaraannya dibuka, ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Ujung Pangkah. Kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini. Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat sekitar yang penasaran dengan jasad tersebut berada dalam mobil selama bertahun-tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa mendesak Kapolres Ngada terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma dihukum berat. Sebelumnya video AKBP Fajar diduga mencabuli 3 anak di bawah umur tersebar di dunia maya. Kejahatan, kekejian yang dilakukan di Kapolres ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak kasus yang menjerat Kapolres Ngada sekaligus terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma diusut tuntas. Mahasiswa juga meminta pelaku segera dipecat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Para mahasiswa ini kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah anggota Polres Ngada. Itu merupakan pelanggaran berat, itu merusak citra baik dari kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mau menyampaikan, kami mau menekan agar kemudian rentetan kasus yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia harus selesai sampai di saudara Fajar Widya Dharma, agar kemudian masyarakat tetap mengedepankan kehormatannya terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Kepolisian Federal Australia kepada pemerintah Indonesia Januari lalu. Aksi bejat ini diketahui usai video yang merekam aksi bejat pelaku tersebar di dunia maya. Sementara itu, dari hasil tes urin, AKBP Fajar positif mengkonsumsi narkoba. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah truk muatan besi plat terjun bebas dari tol Cibitung Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat truk pecah ban sehingga terjun dari tol setinggi 10 meter. Salto dari tol. Salto dari tol. Warga mengevakuasi karena usai truk yang ditumpanginya terjun bebas dari atas tol Cibitung Cilincing, kilometer 95.600 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beruntung sopir berhasil melompat, sedangkan sang kernet ikut terjun bersama truk dan terjepit di bagian depan truk yang ringsek. Ini orangnya yang jatuh dari tol. Ini orang yang jatuh dari tol. Bawa. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan besi plat melaju dari arah Marunda menuju Cibitung. Saat di lokasi, truk pecah ban dan hilang kendali dan terjun bebas dari ketinggian 10 meter jalan tol. Ya awalnya mah akibat ban pecah dah gitu. Sempat ada ledakan gitu, bunyi ban gitu. Meledak. Nah, terus langsung itu mobil langsung terbang apa gimana, Bang? Pas begitu meledak kenceng, banting setir, loncat atas. Loncat. Nah itu supirnya ada berapa, Bang? Kenek satu, supir satu. Berarti ada 2 orang ya di dalam mobil itu ya? Kenek yang di dalam mobil, supirnya loncat duluan. Oh, supir loncat duluan. Sementara kasus kecelakaan tersebut ditangani Polsek Babelan dan unit Gakum Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Persiba Catur Adi Priyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri. Catur ditangkap atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan. Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi Priyanto, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan dan tindak pidana pencucian uang. Kabar ditangkapnya Direktur Persiba oleh Barreskrim Polri ini pun dibenarkan oleh Polda Kaltim. Sejumlah barang bukti diduga berkaitan tindak pidana pencucian uang berupa sejumlah mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diamankan di Mapolda Kalimantan Timur. Barreskrim Polri meminta kepada Polda Kaltim atau menitipkan barang bukti yang disita oleh Barreskrim berupa beberapa mobil yang ada di belakang ini. Yang ini adalah tindak pidana pencucian uang yang disidik oleh Barreskrim Polri. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Kasus ini juga melibatkan 9 orang serta oknum pegawai lapas Balikpapan dan sudah diamankan di Mapolda Kaltim. Nantinya seluruhnya akan diterbangkan ke Mabes Polri guna menjadi sanksi terkait kasus TPPU Direktur Persiba. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.